operasi, tentulah terlintas di pikirannya kebiasaan di barat bahwa dia akan dibius sehingga tidak sadar. Tidak. Di samping dia ada seorang nenek-nenek katanya, lagi dioperasi ginjalnya, dia ngoceh mengenai Mao Zedong katanya. Si nenek ini sambil dioperasi dia ngoceh, hanya pakai tusuk jarum. Oke. Nah, dia waktu itu ditusuk jarum, setelah itu dioperasi, dibuang dan sebagainya, dia tak terasa. Dimatikan sarafnya ya. Iya, dia menulis tentang akupunktur tusuk jarum. Sejak itulah akupunktur itu meledaklah di barat. Kalau seorang James Reston saja katanya mengakui kemanjuran dari tusuk jarum ini, maka tentu itu adalah sesuatu yang benar. Nah, tapi ada juga sekarang ini dokter di Jerman itu dia melakukan eksperimen berkali-kali, dia mengatakan itu lebih di pikiran. Tusuk jarum itu lebih di pikiran daripada kenyataan. Juga. Nah, di Australia ini banyak kawan-kawanku dulu di Radio Australia yang tidak mau ke dokter, tidak mau makan obat, biar sakit seperti apa. Mereka hanya ke akupunktur tusuk jarum. Sampai sekarang. Aku coba juga itu. Dulu kan aku asam urat. Jadi pada waktu yang pertama itu, wah heboh lah kita karena asam urat nih. Payah kali jalan, kadang-kadang kan. Udah itu, kita tak pula bisa menghentikan kita punya hobi makan santan nih. Ya kan, nah, soto Medan segala macam kan kita begitu. Nangka pun masuk, emping pun masuk, tak tahu kita. Jadi makan obat segala macam lah kata orang, merek apa. Banyaklah tuh kalau kusebut salah satu. Tak juga. Akhirnya ada yang kawan bilang, cobalah ke orang Medan tuh kawan kita pula bang. Sudah almarhum, Dr. Hembing Wijaya. Nah, Dr. Hembing tuh praktek di sini Jakarta, pergi aku ke tempat dia. Yang ditusuknya di sini bang, di belakang leher. Jadi tak tusuknya, banyaklah sini belakang leher. Udah tuh pakai ikannya pula arus listrik ke situ. Oh iya. Gitu kan. Nah, terus di kaki juga di tempat. Lama aku sama dia tuh. Tapi tidak juga. Tak sembuh juga. Iya. Nah, entah kenapa memang mungkin kita yang kurang yakin atau apa. Itu dia. Nah, jadi itu bagian dari obat. Iya, jadi akhirnya aku makanlah obat kampung. Obat yang produksi home industry itu. Buah mengkudu. Nah, entah kenapa obat kampung betul lah. Harganya pun barangkali cuma 2.000, 3.000, isinya 2. Maka bisa. Nah, sekarang sudah pengalaman. Jadi dari 8,3 turunlah itu. Aku punya asam urat. Kan kira normal dari 3 sampai 8. Nah, turunlah itu ke 7. Nah, sekarang aku udah bisa atasi. Mudah-mudahan tidak lagi ada asam urat. Kenapa nah, juga ada banyak asam urat? Makan kita. Kalau asam urat ini bukan ototnya, salah makannya. Terlampau banyak. Jadi pergilah aku dibawa ke Purwakarta. Bukan Purwokerto ya, Purwakarta. Itu ada namanya satu rumah sakit holistik gitu. Di tangan aku di apa juga. Udah itu bukannya dia mengobati aku, yang mengobati aku adalah dia bilang tiap pagi kapan saja duduk di mana. Goyangkan tangan tuh. Coba kencang-kencang. Oke. Dulu sakit bang. Sekarang bisa. Ini, nah, jadi kalau itu kita lihat kan otot bang. Kan ini menyangkut fisioterapi. Iya. Kalau gini, peregangan, relaxation, atau apa kata orang, menarik badan gitu. Kan badan kita kalau fisioterapi ditarik kan. Iya. Nah, jadi itu yang menyembuhkan. Walaupun sekarang aku agak bersandar juga kepada ini, kayak Kataflam atau Desa Mektoson. Tapi ya itulah, itu penyakit tua bang, penyakit tua. Ya, nggak tahu. Aku alhamdulillah sudah memasuki 82. Sekarang ini menjelang 83 tahun. Sering kalau aku kebetulan lagi makan kacang atau makan emping, orang langsung di sini orang Indonesia, aduh bang, asam urat bang. Bilang alhamdulillah tidak. Atau belum. Aku suka pakai belum. Wah itu bahaya tuh bang. Itu asam urat tuh. Emping, kacang itu makanan kesukaan. Nangka. Oh nangka. Ini baru kemarin beli 1 kilo.
Harganya 1 kilo nangka yang dibekukan karena orang rumah juga suka. Jadi berdua kami sikat tuh di depan nanti televisi bisa barangkali setengah kilo 2 orang habis. Itu 1 kilo hampir kalau uang kita 100.000. Setengah kilo 100.000. Jadi 2 kilo itu hampir 200.000 rupiah lah kalau menurut sana. Nah, itu sekali duduk putus itu. Nangka tuh putus sekali duduk. Iya ya. Ada masalah. Oh, besar Tapi kali tuh. alhamdulillah. Enggak lah, kalau 1 kilo nangkanya Ya, saja. berapa potong lah ya. Ya. Ya, Lebih juga 20-30 biji gitu bang. Oh, banyak. Pokoknya makan terus makan kacang. Ada pula kacang di sini dijual enaknya luar biasa. Makan kacang macam kacang tojin, tapi bukan kacang tojin. Makan kacang, makan nangka, makan kacang, tato ada putus semua. Habis. Tapi apa Itu kan kais. Enggak bang. Enggak apa-apa. Enggak ada Karena saluran. begini. Ada kawan saya, waktu wartawan, sama wartawan. Dia di koran, ada salah satu koran, bukan Kompas, tapi pecahan Kompas juga di Jakarta. Dia temretnya lah. Jadi jumpalah kami di Thailand, di Bangkok waktu Asian Games. Ngomonglah cerita sama-sama anak Medan ini itu. Akhirnya setelah pulang kisah nggak ada cerita ini, jumpa lagi waktu itu di Korea. Jadi aku bilang apa kabar? Aduh bang, kata ingat waktu kita jumpa di Thailand tuh. Ingatlah kenapa? Habis itu bang, aku kena asam urat. Pakai kain sarung saja katanya. Kena sedikit saja kaki itu kain sarung itu sakitnya Laurabi. Tersentuh aja. Iya, macam tersayat-sayat mang. Sampai waktu naik pesawat kita dari Bangkok tuh malu awak masih muda dibawa pakai kursi roda. Jadi setelah sampai Jakarta pergilah aku ke Shinsei gitu. Shinsei Cina di Kelapa Gading ceritanya. Lalu dipijitnya bang, mati ya gue. Lah, aku bilang kalau kena kain sarung aja sakit, oh itulah di bang. Abang bayangkan lagi. Kena kain sarung aja macam digores apa tersentuh aja kain itu. Boleh. Dokter bilang akhirnya kita pergi laku ke dokter. Dokter kasih obat lah. Alhamdulillah sekarang ini kalau aku makan obat tidak apa-apa. Nah itu aku heran. Kenapa begitu banyak asam urat dan sering ditanya kalau di Indonesia. Nggak asam urat lah. Alhamdulillah belum asam urat. Padahal kalau lihat makan emping atau makan kacang, pokoknya orang udah ngerti lah. Kalau si Duyung macam monyet aja kasih kacang, udahlah diam aja tuh. Betul. Suka kali makan kacang dan memang ada yang disebutkan gout ya. Di Inggris asam urat gout ya. Atau artritis rematik. Ya, tapi rematik itu lebih parah daripada gout. Jadi dulu ada 2 kawan juga kena gout dan mereka harus hati-hati sekali. Makan kacang itu paling-paling 1 atau 2 udah tak berani lagi. Berarti emping juga 1 atau 2 tak berani lagi. Karena itu gout itu yang menjadi masalah katanya. Cuman aku ya alhamdulillah mungkin bagus bang. Itulah. Jadi kalau aku bilang awak bukan dokter tapi dengar katanya kan itu hanya kelebihan dari satu zat yang kita makan dan itu tidak seimbang. Nah penyeimbang zat-zat dalam tubuh kita ini kan pankreas. Jadi pankreas ini yang kalau kelebihan gula dia netralisir, ya kan begitu. Nah berarti pankreas abang bagus. Abang kan perenang dari kecil. Ya alhamdulillah ini mengenai kelebihan gula ini aku teringat Susilo Bambang Yudhoyono mantan presiden kita. Dia mengingatkan kepada pucuk pimpinan kita Presiden Joko Widodo, Pak katanya terlalu banyak gula itu bahaya Pak. Artinya jangan mau dengar yang manis-manis saja Pak. Nanti berbahaya itu Pak, katanya terlalu banyak gula itu berbahaya. Pintar dia menggunakan perumpamaan misal-misal seperti itu. Ya karena sekarang ini orang bertanya, Yusuf Kala bertanya, kritik yang bagaimana yang tidak akan ditangkapkan, ditangkap. Nah, ini juga menimbulkan masalah. Orang jadi bilang wah ini Yusuf Kala ini mengada-ngada itu pertanyaannya itu katanya pertanyaan menyindir itu bukan pertanyaan yang ikhlas. Nah, ini tapi ada di balasan lagi bang. Dia sudah 2 kali jadi wakil presiden, masa dia nggak tahu? Jangan tanya orang lain, tanya diri sendiri gitu. Ya itu dia, tapi masalahnya walaupun dia 2 kali menjadi wakil presiden dengan presiden yang berbeda, keadaan di Indonesia memang ya apa boleh buat ya. Menurut The Economist intelligence ini kita agak merosot karena beberapa ahli di Australia juga mengatakan demokrasi kita sekarang ini agak merosot karena
memang demokrasi itu barangkali agak susah ya. Makanya pemimpin Inggris Winston Churchill Churchill. mengatakan demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan yang paling jelek. Tapi sayangnya yang lain lebih jelek lagi. Ya. Jadi Nah, it's the best among the worst ya. Ya betul lah. Katanya it's the worst form of government, but for any other form yang lebih jelek lagi. Jadi dalam hal ini ada pilihan. Sistem Plato meritokrasi. Ya, jadi bukan demokrasi tapi meritokrasi yang maunya. Nah, ini memang menarik ya persoalan demokrasi ini, karena kita lihat di Amerika Serikat sendiri pun apa yang dikatakan demokrasi itu kebebasan menyatakan pendapat, akhirnya Donald Trump ketika dia masih jadi presiden, dia tidak lagi bebas menyatakan pendapatnya lewat Twitter. Karena disensor oleh Twitter. Twitter pun mengambil alih. Ditutup. Ya. Nah, jadi memang demokrasi ini barangkali karena kita relatif baru lah. Katakanlah baru 2 dasawarsa. Baru 20 tahun lah kita mencoba untuk berdemokrasi. Karena seperti yang dikatakan oleh Yusuf Kala itu, lalu mengkritik yang bagaimana yang boleh. Nah, ini mengingatkan pada satu cerita di zaman Soekarno. Kalau tidak salah Bang, sebenarnya yang itu adalah sambutan Yusuf Kala terhadap kerisauan dari pemerintah yang mengatakan agar kritiklah pemerintah. Iya. Jangan semuanya mengkritik. Aku nggak tahu asalnya bagaimana, tetapi aku rasa begini. Karena sekarang banyak orang-orang netizen, banyak orang publik yang diam sekarang. Kita sangka akan terjadi kehebohan ketika dilakukan tindakan. Misalnya Rizik ditangkap, tak ada ribut, tak ada kritik. Sudah ganda nenggolan. Anak orang meninggal, tidak ada yang kritik, diam. Jadi ya, kok tidak bergolak. Nah, sementara kalau orang bilang, Bang, ada juga apa yang mengatakan kan begitu. If it is too quiet, apa kalau itu terlampau tenang, itu malah berbahaya. Ya, aku ingat satu, itulah, aku pernah lihat satu film Amerika waktu mereka menyerang ke Vietnam, mereka masuk ke rimba belantara itu. It is so quiet, terlampau sepi. Jadi dia bilang, Kapten Regunya bilang, jangan kalian senang. Sepi ini mencurigakan. Hal yang terlampau tenang itu malah mencurigakan. Jadi jangan katakan bahwa kalau permukaan tenang belum tentu itu dia tak dalam, itu bisa dalam. Itu api dalam sekam orang kita mengatakan. Nah, aku bisa mengerti kalau pemerintah minta dikritik. Karena ini kan lebih bagus ada letupan-letupan kecil daripada ledakan besar. Kan begitu. Maka gunung berapi pun gitu, kalau dia belum meledak, dibocorkan lereng-lereng itu. Jadi mungkin ini tanggapan juga, Bang. Ya, jadi sekarang ini kan bertanya Rocky Gerung misalnya, tentang guru filsafat, orang seperti SBY mengatakan jangan terlalu banyak gula Pak Jokowi, nanti bisa sakit. Itu memang berbahaya. Itu sakit gula itu yang paling ditakuti, apalagi orang-orang seperti aku yang udah berumur seperti ini. Menariknya memang begitu, bahwa kritik lah, tapi tentu ada batasnya. Ya, makanya selalu dikatakan kritik membangun zaman dulu. Itu kalau di zamannya Harmoko itu dikatakan bahwa anjing yang menggonggong itu artinya para pengkritik. Kalau di Barat dia berada di luar rumah, sedangkan di Indonesia dia berada di dalam rumah. Jadi dia sensor, istilahnya sensor. Apa? Kalau kita kembali itu tidak mudah memang kritik, dan tidak semua orang bisa menerima kritikan. Jadi ini pernah digambarkan dalam suatu cerita mengenai seorang gubernur di Irak di zaman Umayyah bernama Al-Hajjaj bin Yusuf. Ceritanya malahan macam-macam. Konon Al-Hajjaj bin Yusuf ini luar biasa. Dia memang sebagai seorang panglima luar biasa. Pengabdiannya kepada khalifah luar biasa. Tapi dia ini orang yang juga sangat kejam. Dia paling suka melihat kalau ada orang-orang yang disiksa secara pelan-pelan gitu, supaya matinya lama. Begitulah kira-kira. Nah, bahkan ada cerita mengatakan bahwa dia itu tidak bisa buang air besar. Ya, jadi tumpat begitu. Ya, macam salah seorang mantan gubernur kita di Sumatera Utara pada waktu itu. Nah, ini Hajjaj bin Yusuf ini diangkat jadi gubernur di Irak. Jadi dia nanti suka pergi dia. Dia pergi ke pasar, dia tanya orang, tahu-tahu aku siapa? Oh iya tahu.
Al-Hajjaj bin Yusuf. Wah, bagus, bagus. Macam mana kau pikir pemerintahan aku? Wah, bagus sekali, Pak. Aduh, paten kali lah kalau kurang beda. Oh, luar biasa paten. Bilangnya membantunya pengawalnya. Ini munafik kurang ajar. Di depan aku dia bilang paten, padahal di belakang aku pasti dia caci maki aku. Bunuh, abang, batang lehernya. Oh, berebak orang, hati-hati kau. Kalau ditanya oleh Hajjaj bin Yusuf jangan bilang paten, bagus. Jadi dia pergi ke tempat lain. Dia tanya, tahu siapa? Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana kau pikir pemerintahan aku? Oh, bagus. Cuma ya di sana sini ada kekurangan. Kurang ajar. Dia berani bilang aku ada kekurangan. Jadi bertanya dia bagaimana caranya terus menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi barangkali itu yang dipakai oleh Yusuf kalah barangkali sebagai suatu contoh. Dankeschön, darling, Dankeschön.